Halo, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku ingin memberikan informasi ke kalian nih mengenai macam-macam profesi. Yuk ditonton bareng-bareng. Profesi yang pertama ada dokter. Hayo, siapa yang cita-citanya ingin menjadi seorang dokter? Dokter adalah seseorang yang bertugas mengobati dan mencegah timbulnya penyakit. Jadi ia akan melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan medis, bahkan konsultasi kesehatan. Adapun syarat untuk menjadi seorang dokter antara lain, tentunya harus menempuh pendidikan S1 sederajat dan menjalankan sertifikasi kompetensi dokter. Teliti, tekun dan selalu terperinci dalam melakukan sesuatu, mampu menganalisis, memecahkan masalah dan memahami informasi. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, serta yang tidak kalah penting adalah peduli terhadap orang lain. Untuk menuju profesi ini, disarankan kalian memilih jurusan IPA atau MINA di SMA atau MA nantinya. Profesi yang kedua ada guru. Pasti profesi ini yang paling sering kita temui dalam hidup. Guru adalah seseorang yang ditugaskan di suatu sekolah untuk mengajarkan suatu mata pelajaran. Tapi tidak hanya itu, guru juga melakukan pengamatan, membuat bahan belajar, serta membimbing dan menilai muridnya. Adapun syarat untuk menjadi seorang guru antara lain, disarankan berpendidikan S1 sederajat, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, tekun serta mampu berpikir kreatif dan teliti, memiliki kemampuan mengelola dan menata kegiatan, mampu melakukan pengamatan dan analisis, serta seperti seorang dokter, guru juga harus peduli terhadap orang lain. Untuk menuju profesi ini, kalian bisa memilih jurusan IPA atau MINA, IPS, bahasa, maupun keagamaan di SMA atau MA. Sedangkan di SMK, kalian bisa memilih jurusan akuntansi, seni, tata boga, maupun tata niaga. Profesi yang selanjutnya ada polisi. Apa yang ada dalam pikiran kalian tentang polisi? Tegas? Orang yang menangkap penjahat? Iya benar, polisi adalah seseorang yang bertindak tegas menghadapi kejahatan demi menjaga keamanan dan ketertiban. Di Indonesia, polisi berada dalam lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disingkat Polri. Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang polisi, yang pertama, mampu bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu, memiliki pengetahuan tentang hukum dan pemerintahan, serta keselamatan dan keamanan. Sehat jasmani dan rohani, artinya bebas narkoba, dan tidak memiliki bekas tato atau tindik. Untuk batas tinggi minimal 165 cm untuk pria, dan 160 cm untuk wanita. Dan penting juga untuk memiliki kemampuan berbahasa asing. Untuk menuju profesi ini, kalian bisa memilih jurusan IPA atau MINA maupun IPS di SMA atau MA. Sedangkan di SMK, kalian bisa memilih jurusan yang sesuai dengan tugas Polri, seperti pelayaran, teknik perkapalan, elektronika maupun permesinan. Profesi yang selanjutnya yaitu tentara. Tentara bertugas melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Tentara bekerja di bagian pertahanan dan keamanan di bawah Pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI terbagi dalam Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Persyaratan menjadi tentara. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Dan yang keempat, tidak memiliki catatan kriminalitas yang dibuktikan oleh surat dari kepolisian. Untuk kalian yang ingin menjadi tentara, tidak usah bingung atau khawatir harus masuk SMA atau SMK. Karena untuk menjadi seorang tentara, baik dari SMA maupun SMK, diperbolehkan untuk semua jurusan. Profesi yang selanjutnya yaitu arsitek. Ya, arsitek berhubungan dengan bangunan,
menggambar-menggambar, dan renovasi bangunan yang sudah ada. Nah, arsitek bertugas merancang, mendesain bangunan baru, atau merancang proyek renovasi bangunan yang sudah ada. Arsitek juga biasanya mengontrol penuh proyek yang sedang mereka garap dari awal sampai akhir, bekerja sama dengan sejumlah ahli lain dalam bidang konstruksi. Persyaratan menjadi seorang arsitek. Yang pertama yaitu mendapatkan gelar sarjana dalam arsitektur. Yang kedua, lulus ujian pendaftaran arsitek dan mengejar sertifikasi profesional. Dan yang ketiga, mempunyai pengalaman profesional terutama melalui program magang berbayar. Yang keempat, mempunyai keterampilan matematika dan ilmu teknis. Dan yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Nah, untuk kalian yang ingin menjadi arsitek, pilihan jurusan sekolah menengah atas yang dapat ditempuh yaitu jurusan ilmu pengetahuan alam atau matematika dan ilmu alam. Nah, sedangkan bagi yang ingin bersekolah di SMK, dapat mengambil program keahlian teknik bangunan yang tentunya nanti dilanjutkan dengan kuliah di jurusan arsitek. Selanjutnya, pramugari. Nah, pasti semua berpikir pramugari itu sopan santun, berpakaian rapi, berpostur tinggi, dan ideal. Yap, itu semua betul. Pramugari menyediakan layanan personal untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang pesawat selama penerbangan. Syarat-syarat menjadi pramugari. Yang pertama, menguasai 4 bahasa. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, tinggi badan minimal 158 dan maksimal 172 dengan berat badan proporsional. Dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 27 tahun ketika mendaftar. Dan tentunya tidak bertato dan bertindik. Untuk menuju profesi pramugari, pilihan jurusan yang dapat ditempuh cukup banyak pilihannya. Kalian bisa mengambil jurusan ilmu pengetahuan alam atau matematika ilmu alam, maupun ilmu pengetahuan sosial apabila bersekolah di SMA atau MA. Sedangkan di SMK, semua jurusan bisa mendaftar. Perawat. Siapa di sini yang ingin menjadi seorang perawat? Perawat adalah seseorang yang bertugas memberikan asuhan dalam keadaan sakit maupun sehat. Dalam menjalankan profesinya, perawat akan bekerja sama dengan dokter umum, dokter spesialis, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Syarat-syarat untuk menjadi seorang perawat. Yang pertama, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, dapat bekerja sama dengan tim. Yang ketiga, dapat berpikir kritis. Yang keempat, memiliki orientasi melayani. Untuk menuju profesi ini disarankan untuk menempuh jurusan IPA atau MIA di SMA atau MA. Fashion designer. Fashion designer atau perancang busana adalah seseorang yang ahli dan terampil dalam mendesain pakaian. Dalam menciptakan dan mengembangkan rancangan busana, seorang fashion designer harus memiliki kreativitas yang tinggi. Syarat-syarat untuk menjadi fashion designer: yang pertama, dapat memanajemen waktu dengan baik. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan tim. Yang keempat, menggunakan logika dan penalaran untuk mengidentifikasi permasalahan. Untuk menuju profesi ini, pilihan jurusan yang dapat ditempuh cukup banyak pilihannya. Bisa IPA atau IPS di SMA atau MA, sedangkan di SMK bisa mengambil jurusan tata busana. Psikolog. Apa yang ada di benak kalian tentang psikolog? Psikolog adalah seseorang yang menangani kasus-kasus kejiwaan, mendiagnosis gejala psikologis pasien, dan melakukan psikoterapi sebagai bentuk penanganannya. Syarat-syarat untuk menjadi psikolog: yang pertama, aktif belajar. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Yang ketiga, dapat berpikir kritis. Yang keempat, memiliki kepekaan sosial. Dan yang kelima, dapat berkomunikasi dengan baik.
Untuk menuju profesi ini, pilihan jurusan yang dapat ditempuh yaitu bisa mengambil jurusan IPA atau IPS di SMA atau MA. Koki. Koki atau juru masak atau chef adalah orang yang tugasnya membuat resep, menentukan dan menakar bahan-bahan makanan, memasak, juga menyajikan suatu hidangan yang enak rasanya, terlihat indah dan layak untuk dibayar. Syarat-syarat untuk menjadi koki yang pertama, kreatif dan inovatif. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai gizi. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan baik. Untuk menuju profesi ini, pilihan jurusan yang dapat ditempuh cukup banyak pilihannya. Bisa IPA atau IPS di SMA atau MA, sedangkan di SMK bisa mengambil jurusan Tata Boga. Terima kasih. Video ini dikembangkan oleh LP2M UM.